Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Masalah Sosial dan Pembangunan yang beranggotakan Alfarizi, Kurniawan, Muhammad Ulini Am, dan Septa Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, di video ini kami akan menjelaskan mengenai sumber daya manusia. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfarizi dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai sumber daya manusia. Oke, langsung saja. Menurut Ahmad Tohardi menyimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah segala potensi yang ada pada manusia, baik berupa akal, pikiran, tenaga, keterampilan, emosi, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk dirinya sendiri maupun organisasi ataupun perusahaan. Nah, dari ini kita dapat menyimpulkan juga bahwasannya sumber daya manusia adalah segala potensi yang dimiliki oleh manusia, baik berupa daya pikir, tenaga, keterampilan, emosi, dan potensi lainnya yang dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi keinginannya sendiri ataupun untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Baik, selanjutnya B. Indikator pembangunan sumber daya manusia. Salah satu indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia adalah IPM. IPM atau Indeks Pembangunan Manusia pertama kali dikenalkan oleh United Nations Development Program atau UNDP pada tahun 1990, dipublikasikan dalam laporan tahunan Human Development Report HDR. Apa saja komponen indikator pembangunan manusia itu? Indeks pembangunan manusia menjelaskan ada 3 indikator pembangunan sumber daya manusia, yaitu yang pertama kesehatan, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga tingkat pendapatan. Bisa melihat dan mengukur apakah negara kita sudah bisa menyamai Cina, India, Amerika, atau justru akan semakin jauh ketinggalan melalui 3 macam indikator ini. Yang pertama itu tingkat kesehatan. Kita bisa menilai tingkat rendahnya tingkat kesehatan suatu negara dari besar kecilnya angka kematian. Yang kedua itu tingkat pendidikan. Tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK tergantung dari sejauh mana tingkat pendidikannya. Yang ketiga itu tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan suatu negara seringkali diukur berdasarkan pendapatan per kapitalnya atau jumlah pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. C. Manusia sebagai subjek dan objek pembangunan. Proses pembangunan seharusnya menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan, karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Manusia menjadi objek pembangunan sebab sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia itu sendiri. Pembangunan dilaksanakan oleh dan untuk manusia, karenanya aspek kesejahteraan yang adil dan merata setiap wilayah harus diupayakan. Oke, teman-teman, kita lanjutkan bahwasannya pada tahun 2020 ini dari sensus yang dihasilkan Badan Pusat Statistik Indonesia bahwa laju pertumbuhan penduduk Indonesia per tahun 2010 sampai dengan 2020 1,25% itu melambat dibandingkan periode 2000 sampai 2010 yang sebesar 1,49%. Penduduk usia produktif 15 sampai dengan 64 tahun itu 70,72%. Indonesia masih dalam masa bonus demografi. Persentase penduduk lansia itu mencapai 59,78%, naik dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 7,59%. Rasio jenis kelamin itu 102.
terdapat 102 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Dan untuk sebaran penduduk Indonesia menurut wilayah, penduduk masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa itu sampai dengan 56,10% untuk Jawa, dan di Pulau Sumatera itu 21,68%, Kalimantan itu 6,15%, Sulawesi 7,36%, Bali dan Nusa Tenggara itu 5,54%, dan Maluku dan Papua itu 3,17%. Dengan luas sebesar 7% dari wilayah Indonesia, Pulau Jawa dihuni sebanyak 151,59 juta jiwa atau 56,10% penduduk Indonesia. Komposisi penduduk Indonesia itu 11,56% baby boomer atau lahir tahun 1946 sampai dengan 1964. Perkiraan usia sekarang 56 sampai 74 tahun. Yang selanjutnya itu 10,88% untuk post Gen Z lahir tahun 2003, dan seterusnya perkiraan usia sekarang sampai dengan 7 tahun. Selanjutnya itu 27,90% Gen Z lahir tahun 1997 sampai 2012, perkiraan usia sekarang 8 sampai 23 tahun. Itu selanjutnya itu 25,87% milenial, itu lahir tahun 1981 sampai 1996, perkiraan usia sekarang 24 sampai 30 tahun. Dan yang terakhir yaitu 21,88% Gen X, lahir tahun 1965 sampai 1980, perkiraan usia sekarang yaitu 40 sampai 55 tahun. Untuk komposisi penduduk Indonesia dengan penduduk Indonesia sekarang yaitu 270,20 juta jiwa. Dan satu lagi itu 1,87% pre-boomer lahir sebelum tahun 1945, perkiraan usia sekarang 75 ke atas. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, di sini kami akan melanjutkan mengenai kualitas sumber daya manusia. Penduduk Indonesia itu mengalami laju pertumbuhan yang sangat signifikan. Kita lihat dari tabel ataupun grafik yang disajikan oleh BPS, bahwasanya pada tahun 1930 sampai dengan 1951 Indonesia dari jumlah penduduk sekitar 60,7 juta itu mengalami peningkatan sekitar sampai dengan 97,1 juta jiwa. Dan pada tahun 1971 ini skalanya setiap 10 tahun itu beranjak meningkat sebesar 119,2 juta, dan pada tahun 1980 Indonesia juga mengalami peningkatan, yaitu penduduknya itu sekitar 146,9 juta jiwa, dan pada tahun 1990 itu mengalami peningkatan menjadi 178,6 juta, dan pada tahun 2000 itu mengalami peningkatan mencapai 205,1 juta jiwa, dan pada saat tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia itu sekitar 230 juta,6 juta jiwa. Oke, selanjutnya itu ada dari hasil sensus penduduk tahun 2020 yang dilaksanakan 10 tahun sekali ini, bahwasannya Indonesia mengalami peningkatan penduduk dengan jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 itu 270,20 juta jiwa, bertambah 32,56 juta jiwa dibanding dengan tahun 2010. Dengan skala persen yaitu 1,25% itu laju pertumbuhan penduduk per tahun.
Selanjutnya, rata-rata laju pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1971 sampai 1980, laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai angka 2,31%. Sedangkan pada tahun 1980 sampai 1990, laju pertumbuhan penduduk Indonesia di angka 1,98%. Selanjutnya, pada tahun 1990 sampai 2000, laju pertumbuhan penduduk Indonesia ada di angka 1,49%. Selanjutnya, pada tahun 2000 sampai 2010, laju pertumbuhan penduduk Indonesia di angka 1,49%. Pada tahun 2010 sampai 2016, laju pertumbuhan penduduk Indonesia di angka 1,36%. Lanjut, 2010 sampai 2017, laju pertumbuhan penduduk Indonesia di angka 1,34%. Pada tahun 2010 sampai 2018, laju pertumbuhan penduduk Indonesia di angka 1,33%. Sedangkan pada tahun 2010 sampai 2019, laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada angka 1,31%. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2010 sampai 2020 ada di angka 1,25%. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2020. Dalam satu dekade ini, pembangunan manusia di Indonesia terus mengalami kemajuan. IPM di Indonesia meningkat dari 66,53% pada tahun 2010 menjadi 71,92% pada tahun 2019. Selama periode tersebut, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,87% per tahun, meningkat dari level sedang menjadi tinggi. Sejak tahun 2016, pandemi COVID-19 telah membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan manusia di Indonesia. IPM tahun 2020 tercatat sebesar 71,94% atau tumbuh 0,03%, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Dengan capaian ini, rata-rata pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2010 sampai 2020 menjadi sebesar 0,78% per tahun. Ini dia gambar pertama, yaitu Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2020. Pada tahun 2010 itu 66,53, pada tahun 2011 67,09, 2012 67,70, 2013 68,31, 2014 64,90, 2015 69,55, 2016 70,18, 2017 70,81, 2018 71,39, 2019 71,92, dan yang terakhir itu di tahun 2020 yaitu sebesar 71,94. Selanjutnya, indeks pembangunan manusia. Menurut indikator-indikatornya itu bisa dilihat komponen-komponen dalam pembentukan IPM, yaitu di dalam bisa kita lihat ada umur harapan hidup saat lahir atau UHH, kemudian harapan lama sekolah HLS, kemudian ada rata lama sekolah RLS, pengeluaran per kapita yang disesuaikan, PPP bisa kita lihat ya, dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan ya, mulai dari tahun 2010 sampai 2020 ya, dan juga bisa kita lihat IPM tahun 2010 itu 66,53, di 2011 naik 67,09, 2012 naik terus sampai tahun 2020 itu IPM Indonesia itu
71,94 ya. Ini menunjukkan kemajuan. Kesimpulan, sumber daya manusia adalah segala potensi yang dimiliki manusia, baik berupa daya pikir, tenaga, keterampilan, emosi, dan potensi yang lainnya yang dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi keinginannya sendiri ataupun untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Itu tadi video presentasi dari kelompok kami, kelompok 3, mengenai masalah sumber daya manusia. Kami akhiri sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.